Ada orang bekerja di kereta api. Setiap hari dia melakukan sholat di dalam kereta api, tapi tidak bisa sempurna. Setelah dia tahu kalau sholat yang dikerjakan itu harus diulang karena tidak sempurna, muncul sebuah pertanyaan, apakah dia harus mengqadha sholat yang sudah bertahun-tahun dia lakukan di kereta api itu? Jadi begini, namanya orang tidak tahu itu tidak ada hukumnya. Wong namanya tidak tahu ya sudah, tidak apa-apa, ya tidak dosa. Wong namanya tidak tahu, begitu. Contohnya tidak tahu itu begini, misalnya ada orang makan dan lauknya itu pakai daging. Nah, setelah selesai makan, kemudian ada yang memberitahu kalau ternyata daging yang dimakan itu adalah daging babi. Lah ini gimana ini? Apakah dosa? Ya enggak, wong dia enggak tahu, begitu. Jadi sekali lagi, orang tidak tahu itu enggak ada hukumnya, ya enggak apa-apa. Nah, kalau kita terapkan dengan soal tadi, bagi orang-orang yang dia bekerja di kereta api, kemudian dia sholat sebisanya di kereta api. Nah, setelah ada penjelasan kalau sholat yang dilakukan dengan cara tidak sempurna itu harus diulang lagi. Dia tahunya baru akhir-akhir ini saja. Sementara dia sudah bertahun-tahun melakukan cara sholat seperti itu. Lah, itu apakah harus diqadha? Ya tentu tidak. Ya, karena memang dia tidak tahu. Nah, setelah tahu ini, lah itu baru dimulai. Jadi bertahun-tahun dia melakukan sholat di kereta api dengan cara seperti itu dan tidak pernah mengulangi. Karena ketidaktahuannya, maka tidak ada tuntutan untuk mengqadha. Ya karena memang tidak tahu dasarnya. Nah, tapi setelah tahu ini berarti harus dimulai. Ya, ketika dia sudah sholat di kereta api dengan cara tidak sempurna, menghadap kiblatnya tidak sempurna, mungkin wudunya juga tidak sempurna, mungkin gerakannya tidak sempurna. Lah itu ketika nanti sudah dalam posisi yang normal, maka dia harus mengulangi sholat yang dia lakukan di kereta api. Sementara yang sudah bertahun-tahun karena tidak tahu, sekali lagi ya sudah, itu tidak ada hukumnya ya, karena memang tidak tahu. Demikian, semoga bermanfaat.